Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa menyaksikan video pembelajaran kali ini. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunengsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Nah, di sini kami kelompok 6 membawa pembahasan mengenai strategi implementasi inovasi pendidikan. Tak kenal maka kata saya. Kami kelompok 6 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Surya dengan NIM 1025554. Lalu ada Vanesha Mutia Kusuma Wardani dengan NIM 2100780. Dan saya sendiri Karmen Bahasa Adrian dengan NIM 2107361. Baik, agenda presentasi kali ini yang pertama landasan strategi dalam inovasi pendidikan. Yang kedua, strategi inovasi pendidikan mencakup kepala sekolah, kurikulum, media pembelajaran. Nah, yang ketiga, karakteristik inovasi pendidikan. Yang keempat, petunjuk-petunjuk penerapan strategi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, agar mempersingkat waktu kepada presentator pertama, saya persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi dalam inovasi pendidikan. Pada dasarnya, strategi merupakan sebuah landasan atau acuan yang dilaksanakan oleh seseorang guna mengimplementasikan sesuatu agar tujuannya dapat tercapai. Maka dari itu, dalam menyusun strategi dibutuhkan ketelitian dan konsentrasi yang matang dalam merancangnya. Dari hal itulah yang menyebabkan dalam mewujudkan inovasi pendidikan dibutuhkan strategi di dalamnya agar inovasi tersebut dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. Menurut Permatasari dan Kurniawan tahun 2021, mereka memaparkan bahwa ada 3 jenis strategi dalam pendidikan. Yang pertama, strategi pemaksaan yang dimana bersifat memaksa salah satu pihak. Yang kedua, strategi inovasi secara rasional dan empirik yang dimana mengandalkan kemampuan berpikir dan bertindak secara rasional. Dan yang terakhir, strategi yang menekankan pada pengulangan secara normatif. Selanjutnya ada beberapa contoh strategi dari penerapan inovasi dalam pendidikan, yakni yang pertama, strategi kepala sekolah dalam penguatan pendidikan karakter pada peserta didiknya, yang dimana dapat dilakukannya penegakan seperti aturan-aturan di dalam sekolah tersebut, seperti saling menghargai antar teman, kepada guru, ataupun kepada staf yang ada di sekolah lainnya. Lalu yang kedua, mengajak para peserta didik untuk mencintai lingkungannya, untuk saling menghormati dan menghargai apapun perbedaan di dalamnya. Lalu contoh strategi inovasi dalam pendidikan lainnya yakni strategi dalam inovasi kurikulum, yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya kurikulum sudah berganti atau berubah sebanyak kurang lebih 14 kali dalam periodenya. Dan yang terbaru adalah pembaharuan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, yang dimana banyak pembaharuan di dalam kurikulum Merdeka tersebut. Kurikulum Merdeka diperbaharui melihat adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pengimplementasian kurikulum 2013 sebelumnya. Strategi di dalamnya yakni dengan melakukan evaluasi terhadap kurikulum 2013 dan menguji cobakan kurikulum Merdeka kepada sekolah-sekolah yang dirasa mampu untuk menerapkannya. Yang ketiga, ada strategi dalam inovasi media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk membantu menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada para peserta didik agar lebih mudah untuk dipahami dan memudahkan proses pembelajaran berlangsung. Banyak sekali inovasi-inovasi yang
muncul dari media pembelajaran tersebut yang tadinya hanya secara konvensional, sekarang hampir seluruh media pembelajaran berbasis digital. Oleh karenanya, strategi yang dapat digunakannya yakni kita sebagai seorang guru harus melek akan teknologi, di mana kita harus mempelajari bagaimana cara mengembangkan media ajar berbasis digital tersebut. Ataupun mungkin dilakukannya pelatihan-pelatihan terhadap para guru untuk mengembangkan media ajar melalui media digital, seperti itu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator berikutnya untuk memaparkan presentasi. Baik, terima kasih kepada presentator sebelumnya. Selanjutnya ada 5 karakteristik dari inovasi pendidikan itu sendiri, yaitu 1. Manfaat relatif atau relative advantage. Dengan adanya inovasi, dapat memberikan keuntungan ekonomis dan menaikkan pandangan masyarakat yang menggunakan inovasi tersebut. Contohnya seperti konten kreatif berbasis pendidikan. 2. Sesuai atau compatibility. Inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan sistem nilai masyarakat, sehingga masyarakat akan menerima dan mengimplementasikannya. Contohnya seperti demonstrasi keagamaan dalam bentuk teater dengan pola yang unik dan menarik, tetapi tetap menjaga nilai-nilai kultur sosial dan norma agama. 3. Rumit atau complexity. Inovasi akan mudah diterima oleh masyarakat bila mudah diterapkan dan digunakan. 4. Uji coba atau trialability. Setiap inovasi yang hendak digunakan di masyarakat hendaknya dilakukan uji coba terlebih dahulu agar bisa diketahui nilai manfaatnya. 5. Dapat diamati atau observability. Pengamatan atas manfaat dan kegunaan suatu inovasi bisa dilakukan terlebih dahulu. Mengutip pendapat 3 tokoh, Zeltman, Duncan dan Holbeck, dan Saud memaparkan suatu inovasi dapat diterima jika dipengaruhi oleh 1. Pembiayaan atau cost. Pembiayaan memengaruhi diterima tidaknya inovasi, baik pembiayaan pada awal ataupun pembiayaan untuk pembinaan selanjutnya. 2. Efisiensi. Jika dapat dilaksanakan dengan menghemat waktu dan terhindar dari berbagai masalah, hambatan, maka inovasi akan diterima dengan cepat. 3. Risiko dari ketidakpastian. Inovasi yang mengandung risiko diketahui dengan serta-merta dengan nyata dalam waktu yang relatif singkat. 4. Mudah dikomunikasikan. Jika isinya mudah dikomunikasikan, maka inovasi akan cepat diterima. 5. Kompatibilitas. Kompatibilitas kesesuaiannya dengan nilai-nilai atau value dari masyarakat akan menjadikan inovasi cepat diterima. 6. Kompleksitas. Inovasi akan cepat tersebar dengan cepat jika dapat mudah digunakan oleh masyarakat. 7. Status ilmiah. Inovasi akan cepat diterima jika mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh masyarakat. 8. Kadar keaslian. Inovasi akan lebih cepat diterima oleh masyarakat jika dirasakan hal itu merupakan hal yang baru bagi mereka. 9. Dapat dilihat kemanfaatannya. Suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat jika hasilnya mudah diamati. 10. Keterlibatan sasaran perubahan. Inovasi akan mudah dapat diterima oleh masyarakat jika mereka diikutsertakan dalam setiap proses yang dijalani. Selanjutnya, ada petunjuk-petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. Pertama, buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan, agar mempermudah perumusan tentang kebutuhan dan inovasi yang akan diterapkan. Disarankan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat berguna bagi siswa, guru, dan kepala sekolah untuk merumuskan inovasi yang akan diterapkan, agar dapat meningkatkan kualitas sekolah menjadi lebih baik. Yang kedua, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha mengubah pribadi maupun sekolah. Sebenarnya, inovasi di sekolah dengan mudah diterapkan jika para kepala sekolah, guru, siswa, dan warga sekolah lainnya mau untuk melakukan inovasi yang diharapkan. Mengubah sekolah sebenarnya merubah orang yang ada di sekolah. Adapun bagaimana cara guru dan kepala sekolah yang akan mengadakan pembaharuan atau menerapkan inovasi. Yang pertama, ada tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan diterima oleh guru, siswa, serta orang tua dan juga masyarakat. Semua harus dengan jelas memiliki alasan mengapa perlu ada inovasi. Yang kedua, motivasi positif harus digunakan untuk memberikan rangsangan agar mau menerima inovasi. 3. Harus diusahakan agar setiap individu ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Guru, siswa, maupun orang tua diberi kesempatan ikut berperan dalam mengambil keputusan, menerima atau menolak inovasi.
4. Perlu direncanakan tentang evaluasi keberhasilan program inovasi. Kejelasan tujuan dan cara menilai keberhasilan penerapan inovasi merupakan motivasi yang kuat untuk menyempurnakan pelaksanaan inovasi. Kemudian ada petunjuk ketiga, yaitu gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Hal ini dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa yang menerapkan inovasi, baik guru maupun siswa, memiliki perbedaan individual. Jika suatu waktu menghendaki keseragaman untuk semua orang, tentu akan mengalami kesukaran. Tetapi makin banyak memberikan peluang untuk memilih, berarti akan makin memberikan peluang untuk mengambil bagian sesuai minat dan kemampuannya. Misalnya, inovasi kurikulum akan mudah diterapkan jika memberikan berbagai alternatif tentang pemilihan mata pelajaran. Ada yang wajib, ada yang pilihan. Demikian pula cara menilai atau penggunaan metode. Makin banyak pilihan yang disediakan guru, makin mendapat kesempatan untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi setempat. Baik, saya berikan waktu kepada presentator selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi tentang petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. Yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Perubahan atau inovasi di sekolah memerlukan perspektif yang sangat luas. Berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu daya digunakan. Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa, perlu diketahui tentang data hasil penilaian setiap siswa untuk setiap bidang studi, dan juga tentang kemampuan siswa secara keseluruhan dibandingkan dengan kemampuan teman yang lain. Yang keenam, gunakan pemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga lainnya. Pengalaman sekolah yang telah mendapatkan inovasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah. Meskipun penentuan apa yang harus berdasarkan kondisi dan situasi di sekolah sendiri. Yang ketujuh, berbuatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Dunia pendidikan sangat berat menghadapi tantangan perubahan zaman. Namun demikian, pemimpin pendidikan harus melakukan langkah atau mensukseskan usahanya. Ada beberapa poin. Yang pertama, kepala sekolah harus benar-benar memahami apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan sekolahnya. Selanjutnya, kepala sekolah harus menghayati kenyataan bahwa inovasi memang perlu diadakan untuk perbaikan. Yang terakhir, kepala sekolah harus yakin bahwa memang sekolah ini tepat untuk menerapkan inovasi. Yang kedelapan, menerima tanggung jawab pribadi. Kepala sekolah, guru, dan siswa akan menjumpai tantangan yang sangat kompleks pada tingkat di mana mereka bekerja atau belajar. Tujuannya ialah bukan menciptakan kesukaran dalam hidup, walaupun itu juga perlu dan memang merupakan kenyataannya. Tetapi tujuan yang hendaknya dikejar ialah mencapai kepuasan yang diperoleh karena telah berbuat sesuatu yang sifatnya konstruktif yang membantu membangun dunia indah di masa kini dan di masa yang akan datang. Yang kesembilan yaitu usaha adanya perorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Yang ke-10 yaitu mencari jawaban atas beberapa pernyataan dasar tentang inovasi pendidikan di sekolah. Tujuan utama inovasi di sekolah ialah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Tanda-tanda sekolah yang kualitasnya baik adalah lain, proses belajar mengajar efektif, prestasi hasil belajar siswa tinggi, para guru mempunyai waktu cukup banyak serta kondisi yang baik melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Pemaparan materi telah selesai. Di sini saya akan membacakan sebuah kesimpulan. Perubahan atau inovasi di sekolah memerlukan perspektif yang sangat luas. Berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu didayagunakan. Inovasi adalah sesuatu yang urgent dan memiliki banyak kemanfaatan untuk kemajuan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Terlebih lagi pada dunia yang semakin berkemajuan dan terdigitalisasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.